Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhairi Hasmi Alfaini, NIM E 2019-2074, akan mereview ekonomi makro tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk pengertiannya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk tujuan kebijakan fiskal ini, yang pertama, untuk pertumbuhan ekonomi agar ekonomi berkembang dengan bagus. Kemudian untuk mencegah pengangguran. Yang ketiga, untuk menstabilkan harga. Dan yang keempat, untuk mendorong laju inflasi. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan keadilan sosial. Untuk jenis-jenis kebijakan fiskal ini ada dua. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu menyebar uang lebih banyak kepada masyarakat, seperti mengeluarkan subsidi, merendahkan suku bunga, memberikan bantuan tunai, agar uang banyak beredar di masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif, yaitu mengurangi uang yang beredar. Untuk ini pemerintah biasanya dengan menaikkan persentase pajak, mengurangi subsidi, dan banyak yang lainnya. Adapun komponen-komponen dalam kebijakan fiskal, yang pertama kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan, jika pemerintah ingin mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, maka pajak dilebih tinggikan. Kemudian kebijakan pengeluaran, bagaimana pemerintah mengatur pengeluaran negara. Yang ketiga adalah kebijakan investasi dan desinvestasi, yaitu bagaimana pemerintah mendorong masyarakat untuk berinvestasi, atau sewaktu-waktu pemerintah juga harus mendorong pemerintah untuk disinvestasi. Kemudian kebijakan pengelolaan utang atau surplus. Jika pendapatan pemerintah lebih tinggi dari belanja negara, itu namanya surplus, sehingga pemerintah mudah mengalokasikan dana, membuka lapangan pekerjaan, dan banyak lagi. Tetapi jika pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan karena pendapatannya lebih tinggi dari pendapatan, maka negara jalan keluarnya yaitu dengan berutang. Kemudian ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Yang kedua, pembelanjaan fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Dan yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Yang keenam, pengelolaan anggaran. Dan fungsi kebijakan fiskal ini untuk mengoptimalkan penggunaan SDA atau sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian mengoptimalkan kegiatan investasi, alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pembangunan. Kemudian kita masuk dalam perspektif ekonomi Islam. Ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam ini, yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai dengan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Kemudian yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Kemudian yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuangan, bukan pada jumlah barang. Adapun fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang keempat, intervensi ekonomi
oleh pemerintah jika diperlukan. Dan instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu yang pertama ada jizyah, kemudian kedua ghanimah, yang ketiga fai, yang keempat zakat, yang kelima kharaj, yang keenam nawaib, dan yang terakhir amwal fahla. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabir ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.